Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini eh, yang pertama ada klien kami yaitu Mas Haidar selaku pemilik toko sepatu yang kami buat observasi atau kami buat judul di pengerjaan proyek 2 ini. Dan di sini ada kelompok kami yang pertama yaitu ada saya sendiri Fulaihah, kemudian ada Ferdian, ada Laudri dan juga ada Bagus Borneo. Di sini kelompok kami mengerjakan dua aplikasi yaitu berbasis web dan juga berbasis mobile dengan tema toko sepatu yang dimiliki oleh Mas Haidar tadi. Nah, yang pertama untuk aplikasinya akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilahkan kepada Bagus. Nah, untuk yang pertama itu kami membuat sebuah aplikasi berbasis mobile. Ini ditujukan untuk para klien yang ingin melihat-lihat produk dari toko sepatu yang menjadi tempat penelitian dalam pengerjaan proyek 2 kami. Di sini yang pertama-tama pada aplikasi mobile ada halaman login. Itu bisa login dan bisa registrasi. Ini untuk para klien. Nah, yang pertama kita mencoba daftar dulu di aplikasi mobile kita. Di sini kita memasukkan ada form pengisian nama lengkap. Ini bisa dicontohkan di sini dan Bagus. Kemudian ada form pengisian email. Setelah kita melakukan pengisian email, yaitu ada pengisian untuk tanggal lahir, lalu ada form pengisian nomor HP kita. Nah, terus kita memilih pilihan list, yaitu ada laki-laki atau perempuan. Ini siapa laki-laki. Kemudian kita memasukkan password untuk akses kita kepada aplikasi mobilenya. Setelah pengisian password, langsung saja kita klik button regis yang ada di bawah. Nah, setelah melakukan regis, kita melakukan login karena kita sudah berhasil membuat user. Jadi sebelumnya itu kalau kita mau login kan harus mendaftar dulu. Kalau langsung di login kan itu tidak bisa. Ini kita masukkan email yang tadi sudah kita regiskan. Kemudian setelah pengisian email kita mengisikan password, lalu klik button login. Nah, pada halaman mobile kami setelah melakukan login itu, yaitu kita ditujukan ke menu halaman utama, Mas. Nah, jadi di halaman menu utama ini menampilkan siapa yang login di mobile, yaitu seperti contohnya tadi kan saya menggunakan ID saya. Nah, itu ditampilkan. Itu ada Bagus Wahyu dan ada sebuah tag lah kayak selamat datang. Nah, juga menampilkan menu ada super flash sale, dan yang kedua itu kami menampilkan recommended produk. Terus untuk yang ada kotak-kotak di bawah itu menunya menampilkan untuk produk yang ada pada toko Mas Haidar sendiri. Sini kami membuat ada untuk pilihan-pilihan produk lah yang dijual di toko. Berikut ya gini bentuk halamannya. Ini sebelumnya itu ada foto, tapi ini mungkin masih nge-lag ya, Mas. Mungkin bisa dilanjut dulu ke menu selanjutnya. Anjing aku tak nganu iki. Keranjang itu. Ini ada kesalahan di emulatornya, mau dipindah ke mobil dulu. Sebentar ya, ini ada kesalahan di
ada kesalahan lag di jadi emulator. emulatornya, jadi ini mau dipindah ke mobile. Sebentar ya. Mungkin sambil menunggu teman saya mendemokan, mungkin dari Mas Haidar sendiri ada masukan atau kritik untuk yang tadi halaman utamanya. Apakah sudah mudah diterima sebagai klien dalam ingin melakukan pembelian? Udahlah cukup. Cukup, Mas. Oke. Ya, tadi itu sedikit banyaknya tampilan untuk halaman utama yang kami tampilkan di aplikasi mobilenya. Ini sambil menunggu teman kita mendemokan, soalnya yang tadi masih sedikit bermasalah. Nah, ini kita kembali ke menu utamanya itu. Kemudian di produk yang tadi saya sebutkan kan. Nah, di sini tuh menampilkan produk. Penampilannya yaitu ada gambar dari produknya sendiri, ada nama produknya, ada harga. Untuk di halaman ini tuh supaya melakukan pemesanan seperti itu, Mas. Kalau di sebelahnya itu ada keranjang. Nah, ini untuk menu akunnya ini ada siapa yang melakukan akses login pada saat ini, saat membuka mobil, menampilkan ya identitas kita yang melakukan login. Itu ada nama, ada tanggal lahir, jenis kelamin, nomor HP. Juga bisa melakukan logout, keluar aplikasi, dan di bawahnya kami cantumkan juga kontak kepada toko yang bersangkutan. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan teman saya lagi. Oke, di sini saya akan logout dulu, mau mengganti akun ke akunnya Bagus. Nah, transaksinya jelas, Mas. Gak kenal, gak dimut. Saya mau menjelaskan tentang Nah, tadi untuk transaksinya gimana. di dalam produk ya, saya kan tadi gimana sih cara pesan di aplikasi mobile ini. Langkah yang pertama itu kita membuka menu produknya, lalu misalnya kita pilih salah satu produk lah, kita klik saja, itu ada gambar produknya. Nah, di sini sudah tertera nama dan harga. Di sampingnya ada stok juga, untuk size-nya juga ada, sama deskripsi. Mungkin kita langsung klik buy saja untuk cara pembeliannya. Ini kita memasukkan jumlah yang ingin kita beli. Misalnya sini kita beli 1 atau 2, ini kita klik OK saja, Mas. Di sini sudah berhasil kan cara pemasukan yang ingin kita beli. Lanjut kita memasukkan alamat kita, alamat lengkap tujuan pengiriman. Nah, di sini misalnya ya, saya masukkan Gurah, Desa Gurah, Kecamatan Gurah. Setelah memasukkan alamat itu, kita klik saja button bayarnya. Nah, di sini akan menampilkan transaksi sukses dan perintah di bawahnya itu
segera menyelesaikan pembayaran. Terus setelah kita melakukan pemesanan, di sini kita dilarikan untuk seorang admin ya Mas, admin tokonya. Ini mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya Alfa. Jelas Pak? Jelas no? Admin baru bayar itu. Alfa atau Lodri. Setelah itu apa namanya? Di sini ini adalah dashboard untuk mengolah datanya. Nah, tadi transaksi yang dilakukan nanti masuk ke sini itu datanya yaitu atas nama Bagus Wahyu. Terus produk yang dibeli adalah Adidas, size-nya XL. Jumlah yang dibeli adalah 2 dengan total bayar adalah 230. Alat pengiriman adalah Desa Ngurah, Kecamatan Ngurah, Kabupaten Kediri, dan statusnya pending. Itu. Oke, jadi nanti si admin menunggu transferan atau bukti transfer dari pelanggan. Setelah itu admin kalau udah konfirmasi bisa menegaskan statusnya. Nah, ini apakah akan menyelesaikan transaksi? Oke. Seperti dan transaksinya akan berubah. Nah, statusnya berhasil gitu. Nah, itu udah berhasil. Setelah itu kita bisa dilihat story. Sebentar, nah ini dia statusnya tadi pemesanan berhasil. Gitu. Terus selanjutnya ini kan halaman history pembelian. Sebelahnya ini adalah halaman profil dari si user. Di atas ini adalah data dari user. Terus yang bawah ini kontak dari admin. Jadi apabila si user mengalami kendala ketika transaksi atau apa-apa bisa menghubungi kontak yang tertera di bawah ini. Tuh. Dan apabila si user mau mengikuti kayak produk-produk apa yang baru juga bisa mengikuti Facebook atau Instagram dari si admin itu. Dan selanjutnya setelah itu kita akan membahas di dashboardnya, dashboard admin. Nah, di dashboard admin sendiri ada pengolahan produk. Nah, di produk ini si admin bisa menambah produk, tambah produk. Nah, seperti ini, mengisi nama, terus profit itu laba, terus ukurannya, deskripsi, dan gambarnya. Oke, setelah itu setelah nambah, dia juga bisa mengedit. Nah, ini kita coba menambah produk. Profitnya ini labanya 20.000. Size-nya itu M. Deskripsinya untuk ditampilkan adalah ini seperti ini. Terus upload gambar yang ditampilkan. Apa sih? Nah ini jadi ini berhubung nggak ada fotonya jadi kita pakai foto bebas ya. Nanti kalau aslinya ya diganti dari foto font novel gitu. Get done. Nah ini dia proses mengupload gambar. Jadi aplikasi ini memanfaatkan UploadCare sebagai tempat penyimpanan gambar. Jadi kalau upload dia udah online gitu, langsung online.
Itu kok. Ini coba sekali lagi. Dan paling. Masih ya. Sini itu seperti Mas apa? Menambahkan produk yang ingin kita jual itu loh Mas. Jadi cara-caranya seperti ini. Running ini ya. Ya seperti itu. Sebentar, ini masih bingung memilih foto untuk ditambahkan. Tak gantingan. Ini memang Pak apa buka hostingan. Nah, lagi kan. Mau fokus tadi. Tapi wis kena gambar. Mau fokus dengan mesin perubahan ngomong. Masih ada kesalahan tuh sebentar. Sebentar, masih ada kesalahan. Tadi itu yang ditampilkan dashboardnya itu yang sudah online. Tapi belum di-push dari ini. Ini masih kita coba yang offline dulu. Nanti kita di sini kita online kan juga yang kan kemarin ada beberapa perubahan sedikit. Nah, berhubung waktunya sudah malam, belum sempat ke online gitu. Belum sempat ke upload. Sebentar. Ternyata lemot lembarnya. Nah, jadi seperti ini tampilan finalnya. Jadi seperti ini. Nah, sebelumnya kan perubahan kemarin di di dashboard. Tadi kan, nah kemarin ada perubahannya yaitu statusnya itu bisa diberhasilkan atau digagalkan. Nah, kapan kita menggagalkan status transaksi ini? Jadi tadi kan setelah kita memesan di aplikasi mobile ada tulisan untuk mentransfer maksimal satu kali 24 jam. Nah, setelah satu kali 24 jam, admin bisa menggagalkan transaksi. Jadi ketika di-X, dia akan menggagalkan transaksi, statusnya jadi gagal. Jadi apabila si pembeli customer itu mau transaksi, dia bisa melakukan ulang pembelian itu. Jadi seperti itu perubahannya kemarin. Terus di produk sama tadi yang menambah data, kita coba nambah produk baru. Ini memilih gambar. Nah, dia berhasil upload gambar. Setelah itu kita add. Nah, dia sudah ketambah. Kita coba cek aplikasi mobilenya, apakah dia akan bertambah di sini. Nah, ini udah ketambah yang bawah ini. Yang ini. Jadi begitu konsep menambah produk barunya. Setelah itu ada nah, di sini ada purchase atau mulaan barang
bahasanya kulaan barang gitu. Jadi ketika stok habis dia bisa kulaan barang. Nah untuk kulaan barang sendiri bisa memasukkan beberapa AdWords, yaitu pertama produknya apa yang mau dikulak, terus jumlahnya mau kulaan berapa, terus ini adalah harga satuan barangnya gitu. Jadi nanti dia harga jualnya itu otomatis harga kulaan satuan ditambah laba gitu. Terus suppliernya sendiri juga bisa dipilih mau kulaan dari mana gitu. Oke, di add dan berhasil ditambahkan itu pembeliannya dan stoknya juga akan bertambah dia gitu. Stoknya akan bertambah. Setelah itu juga apabila ada supplier baru dan apabila dia ada supplier baru dia juga bisa menambahkan gitu, bisa menambahkan suppliernya. Nah, dia sudah juga berubah, stoknya sudah berubah menjadi 100 seperti yang dikulak tadi. Gitu. Order selanjutnya ada pengolahan user. Jadi Saya akan menjelaskan tentang pengelolaan user. Nah, di sini pada menu user ini adalah pengelolaan user yang login atau terdaftar pada aplikasi. Nah, di sini kan yang terdaftar Mas Bagus Wahyu. Ini bisa difilter. Nah, ini Bagus Wahyu. Ini searchingnya juga bisa semua. Nah, ini sudah tampil. Seumpama menambahkan user juga bisa di sini. Kita coba praktekkan. Jadi ini tuh Mas, kayak selain dari mobile, di web pun bisa minta tolong kepada admin untuk penambahan user untuk akses login kepada aplikasi mobilenya. Jadi minta tolong gitu. Dan bisa melakukan sendiri, admin pun juga bisa menambahkan untuk akses kepada user. Nah, ini sudah terdaftar. Jadi ini sudah bisa login ke sini. Juga ada fitur edit sama hapus. Nah, lalu di sini ada menu admin. Jadi siapa saja yang bisa login pada aplikasi ini cuma bisa admin. Nah, di sini coba praktekkan pada loginnya. Ini adalah tampilan login pada dashboard. Kenapa saya tidak tambahkan sync up atau pendaftaran? Karena pendaftaran admin ini cuma bisa dilakukan pada admin juga. Jadi tidak bisa orang lain login. Login. Nah, sudah. Ini loginnya. Terus apa nih? Bingung. bisa lihat pertanyaan. Oke, presentasi dari kami antara lain dari cara pemakaian di aplikasi mobile dan aplikasi dashboardnya seperti itu tadi dari Mas Haidar. Apakah ada yang pertanyaan? Apakah ada yang masih bingung atau gimana gitu? Mungkin saya tanyakan dan kamu bisa bantu jawab. Oke, Mas Haidar dipersilakan. Saya mau tanya itu, masalah misal ada perubahan harga produk, itu gimana caranya? Oh, untuk harga produk sendiri, yaitu otomatis, Mas.
Jadi ketika Mas Haidar, contoh ya, pertama Mas Haidar kolaannya itu harganya 100.000. Terus kolaan kedua dia 200.000. Nah, dia itu nanti otomatis kehitung. Jadi dia mengambil rata-ratanya itu. Jadi walaupun Mas Haidar kolaan berapapun, harga jualnya itu tetap stabil dan untung Mas Haidar juga tetap stabil, enggak berubah-berubah. Walaupun itu harganya naik atau turun saat kolaan itu, gitu Mas. Jadi nggak bisa dirubah manual, dia otomatis. Oh, nggak misalnya saya punya produk A, ya kan? Dan ternyata tapi kan misalkan ternyata bulan berikutnya ada kenaikan harga, itu gimana? Gimana cara ngedit lah? Gimana cara ngedit harganya di aplikasi itu? Oh, dia otomatis Mas. Jadi ketika Mas Haidar kolaan pertama dia murah, terus kolaan kedua dia mahal, nah itu diambil rata-ratanya untuk harganya itu. Jadi di rata-rata gimana supaya Mas Haidar itu tetap stabil pendapatannya. Harga jualnya juga tetap stabil antara harga awal yang murah sama harga yang baru mahal itu tetap stabil. Gitu. Oh, ya. Untuk rumusnya sendiri itu pakai HPP Mas. Rumus pakai rata-rata tertimbang itu untuk menentukan harga jualnya itu. Terus satu lagi Mas, masalah transaksi. Semisal user habis check out barang. Nah, si user itu kadang ada kan pembeli itu nggak mau ribet. Misal kayak gini loh. Aku udah beli, kenapa aku harus kirim resi, kirim bukti transfer. Gimana? Apa bisa nggak dibuat otomatis gitu transaksi? Oh, untuk itu, nah kalau otomatis kita pihak aplikasi itu tidak bisa terhubung ke banknya. Jadi kita nggak bisa ngecek secara otomatis, kecuali kalau di aplikasi itu dibikin fitur saldo. Jadi saldonya dari kita, jadi kita memotong saldo langsung menyukseskan transaksinya. Tapi kalau kita melewati transfer itu harus ada validasinya dulu. Kita ngecek dulu apakah dia benar-benar transfer atau tidak gitu. Walaupun kayak aplikasi lainnya seperti Shopee dan lain-lain untuk transfer dan lain-lain itu dia juga harus ngecek manual juga. Makanya setiap transfer kan ada tulisannya maksimal 1x24 jam untuk pengecekan seperti itu. Kalau mau otomatis bisa dibikinkan fitur saldo sih seperti itu. Tapi kalau transfer dia nggak bisa otomatis. Oh gitu. Ya. Dan untuk ya untuk transfernya itu untuk mempercepat saja sih. Jadi kan kalau kita kan maksudnya adminnya itu mungkin cuma 1-2. Jadi kan nggak setiap saat harus melihat terus-terusan apakah ada transferan masuk atau enggak gitu. Tapi kalau emang suatu saat adminnya sudah mencukupin, mungkin bisa sih kayak si pembeli itu nggak perlu ngirim transfer, tapi kita udah selalu ngecekin gitu dari transaksi gitu. Gitu. Siap. Mungkin cukup. Oke, Mbak Fula bisa ditutup apabila Mas Haidar udah nggak ada pertanyaan. Ya baik, terima kasih kepada Mas Haidar selaku pemilik toko. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah presentasi hari ini. Dari Mas Haidar, ada yang perlu ditambahkan lagi Mas? Mungkin ada saran atau apa gitu untuk kelompok kami? Ya kalau saran sih semisal kayak tadi ada halaman yang kosong, bisa nggak dikasih background kayak
nama toko, apa salah satu produk gitu ya. Itu aja sih. Oh ya, baik Mas. Nanti di lain waktu, di lain kesempatan akan diperbaiki lagi. Terima kasih Mas Haidar atas kesempatan untuk join di sini. Terima kasih untuk sarannya dan terima kasih juga sudah bersedia untuk dibuat bahan observasi sama teman-teman. Baik, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.